mentadaburi surat Al-Muluk surat ke-67 ya. Seluruhnya ayat ada 30 ayat. Ada 30 ayat. Kita mulai dari ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarok ini penting sekali arti kata tabarok yang artinya apa? Dari kata barokah ya. Jadi tabarok itu berarti dari kata barokah atau berkah. Sehingga tabarokah memberi berkah atau memberkahi. Ya enggak? Subjeknya adalah alladzi biyadihil mulku, itu yang jadi subjek pelaku. Jadi siapa yang memberi keberkahan? Alladzi biyadihil mulku. Dia yang menggenggam kekuasaan ya. Atau yang di tangannya dipegang kekuasaan. Jadi yang memberikan keberkahan itu adalah dia ya, yang memegang kekuasaan atau yang memegang kerajaan. Berkah yang dimaksud itu apa? Ya keberkahan, apalagi kalau bukan keberkahan hidup. Jadi kita hidup di langit dan bumi dan segala isinya itu sudah diberkahi oleh Allah. Kan begitu ya, wa baraka fiha ya. Apa ayatnya itu ya. Jadi Allah telah memberkahi alam ini. Jadi arti berkah itu jadi sudah melimpahkan segala-galanya sehingga tidak kurang satu apapun makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu mengatur atau menentukan. Jadi dan dia Allah yang menentukan atas segalanya. Itulah ya, gampangnya kan begitu terjemahan. Jadi dialah yang telah memberikan keberkahan ya, yang kekuasaan ada pada genggamannya, dan dia yang mengatur atas segalanya. Kira-kira begitu kan, lebih enak dipahami oleh pemikiran orang Indonesia, kira-kira begitu. Kemudian kita lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang lebih baik laku perbuatannya. Udah jelas ya. Jadi dia Allah, sang pemilik kekuasaan itu telah menciptakan hidup dan mati. Tujuannya adalah menguji kalian. Ya, menguji kalian. Mana di antara kalian yang lebih baik laku perbuatan. Jadi amalan itu artinya naon laku perbuatan. Jadi ahsanu amalan, lebih baik, lebih bagus gitu ya. Lebih ihsan di dalam berbuat. Kemudian wahwal ghafurur wahwal azizul ghafur, dan dia adalah al-aziz. Apa al-aziz? Yang berkuasa atau yang punya wewenang, ya, yang berwenang. Al-Ghafur, yang mengampuni. Jadi yang berwenang dalam memberikan ampunan. Jadi Allah pemegang otoritas ampunan, kan gitu ya, bahasa yang agak mentereng. Al-Azizul Ghafur gitu. Jadi pemegang otoritas ampunan, kan ada wibawa. Ya. Jadi kalau diartikan yang maha perkasa lagi yang maha pengampun, itu jadi arahnya nggak jelas. Jadi tekanannya kepada itu apa? Tentang sifat Allah nanti. Itu bukan masalah sifat Allah.
Ini masalah kedudukannya gitu. Jadi apa hubungan antara kalimat pertama liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan dengan wahwal azizul ghafur? Gitu. Jadi ujian amal perbuatan ini kan nanti hasilnya akan menerima keputusan. Ya. Siapa yang ahsanu amalan? Maka yang lebih baik laku perbuatan itulah yang akan menerima keputusan ampunan, dan Allah yang punya kewenangan penuh. Ya, siapa yang mendapat ampunan itu? Kan gitu. Hubungannya ke situ kan. Jelas ya. Kemudian alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqo, yang telah menciptakan 7 langit bertingkat atau berlapis atau bersusun. Nah, ini apa kepentingannya dengan ayat sab'a samawatin tibaqo, bahwa Allah menciptakan 7 lapisan langit? Kira-kira apa maksudnya? Langit itu berfungsi sebagai apa? Atau langit itu sebenarnya fungsionalnya apa? Ya, jadi bukan hanya masalah langit, tapi ada fungsi nanti. Langit itu dalam Al-Quran itu dihubungkan dengan sesuatu yang memberikan perlindungan, ya, melindungi permukaan bumi, Pak. Melindungi kehidupan di bumi. Jadi langit itu sebagai istilah lainnya adalah dilun, ya, naungan. Dilun, naungan berarti untuk menaungi, melindungi. Kemudian kalau di sini disebutkan 7 lapisan, berarti berlapis, tidak satu lapis, ya. Apa maksudnya? Kalau dikatakan naungan, yang namanya naungan berlapis-lapis berarti maksudnya kemana? Memberikan maksud apa? Naungan berlapis-lapis. Iya, gitu kan. Jadi berarti menunjukkan bahwa ini benar-benar dilindungi dengan demikian kokohnya, kuatnya. Ya, ya kalau kita membuat lapisan perlindungan, ya. Nah, dibikin berlapis-lapis berarti betapa kuatnya, kokohnya, itu yang dimaksud. Ya. Jadi ada semacam itu, ke arah itu. Kan. Karena nanti di dalam surat lain kan ada dikatakan ketika nanti langit ini hanya menyisakan 3 lapisan, yang 3 lapisan itu tidak bisa melindungi permukaan bumi dari hawa panas di atas sana. Kita akan cari ayatnya, suratnya di mana gitu ya. Ayatnya. Jadi maksudnya ke situ nanti, bahwa menciptakan 7 lapisan langit itu adalah ini berbicara tentang Allah telah menciptakan semacam perlindungan, ya, naungan untuk kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, itu kalau kita mencoba menghubungkan ini, wawasannya kemana maksud 7 lapisan ini. Kemudian kalimat berikut, mataro fi khalqi rahman min tafawut. Apa artinya? Kamu tidak melihat fi khalqi rahman, dalam penciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah ini, Allah atau di sini disebut Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya pemilik rahmat, ya. Karena dari kata rahmat, ya, Ar-Rahman itu kan dari kata, akar katanya dari rahmat. Jadi Ar-Rahman berarti ya maksudnya yang memiliki rahmat, kasih sayang bagi manusia. Nah, maka engkau tidak melihat ciptaan Allah ini min tafawut, sesuatu yang tafawut. Nah, sudah kita bahas apa arti tafawut. Saling lepasnya, saling lepas, saling putus, memang itu arti tafawut. Dari kata fata yafutu fautan, itu artinya terlepas, terputus. Ya, kalau kita cek di surat-surat lain, ayat-ayat lain, ya, kata ternyata ada ini fata yafutu fautan, artinya
luput ya, lari darimu, atau fauta di sini dia ada yang diartikan melepaskan diri. Jadi lepas. Jadi tafawut artinya saling lepas, saling putus. Lawan kata lepas atau putus apa? Ya, tersambung, terkait, terhubung. Berarti ciptaan Allah yang ada di bawah naungan langit ini, ya ini berarti satu keterpaduan, bukan sesuatu yang saling lepas, tapi saling terkait, terhubung satu sama lain, gitu kan? Mataro fi khalqi rahman min tafawut. Mataro fi khalqi rahman min tafawut. Farji'il basor, maka kembalikanlah pandangan itu. Ya. Maka kembalikanlah pandangan itu. Hal taro min futur. Adakah kamu melihat min futur? Min futur berarti sesuatu yang futur. Futur juga maknanya, maksudnya sama dengan tafawut. Jadi artinya terpecah, terbelah, kan sama. Tafawut kan tidak, apa artinya, saling putus, saling lepas. Ya sama, futur ini. Terpecah, terbelah. Itu kata lain dari, arti lain dari fatoro, itu adalah terbelah atau terpecah belah gitu. Jadi artinya apa berarti? Ciptaan Allah ini kalau kita ambil lawan kata dari tafawut dan lawan kata dari futur, berarti sesuatu yang saling terkait, ya enggak, saling terhubung, atau istilahnya itu sistem gitu Pak. Istilahnya itu sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem? Apa arti sistem? Studi Al-Quran apa mesti? Kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesianya, sistem ya artinya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas. Jadi artinya unsur-unsur, elemen-elemen yang secara tersusun saling terkait sehingga membentuk satu keseluruhan. Itu. Ada juga makna yang kedua, susunan teratur dari pandangan teori asas dan sebagainya. Nah ini yang pernah kita pelajari dalam studi Al-Quran, itu arrangement of the body of the problem itu. Jadi susunan teratur dari rangkaian keterangan, dari keterangan ya, dari teori asas dan sebagainya. Nah jadi artinya langit, bumi dan seisinya ini adalah sebuah sistem yang sudah saling berpadu ya. Jadi antara makhluk ya, antara manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan apalagi dengan unsur air, apalagi kemudian dengan sinar matahari, apalagi dengan pergantian siang dan malam, semua itu saling terkait, tidak bisa dilepas gitu. Saling membutuhkan. Itu sudah Allah ciptakan seperti itu. Terus apa? Hal taro min futur. Nah, maka adakah kamu lihat adanya keterpecahan ya? Sehingga alam ini acak-acakan ya, tidak saling berhubungan. Ayat berikutnya. Sumarji'il basor karrota ini, kemudian kembalikanlah pandangan itu. Karota ini artinya dua kali. Karotun sekali, selewat itu. Ya, sekali ya. Karota ini berarti dua kali. Artinya lagi dan lagi begitu ya. Mungkin gitu kalau bahasa kita. Coba kemudian kembalikan pandangan itu lagi dan lagi. Jadi artinya kita harus menarik satu pemikiran berdasarkan pengamatan, perhatian kita kepada alam ini yang Allah ciptakan. Ya. Jadi kita hidup di mana? Di langit dan bumi dan seisinya yang sudah merupakan satu sistem. Ya.
Coba perhatikan, ini satu sistem yang saling berhubungan, saling terkait, tidak bisa terpecah. Nah, maka coba berkali-kali ya, sehingga kita bisa memiliki pandangan. Menjadi ini dijadikan sebagai dasar apa? Pandangan. Dasar iman itu kan pandangannya, Pak. Pandangan danau lain, dasar lima. Pandangan dan penilaian. Nah, nanti kalau yang namanya pandangan itu kan diarahkan untuk menilai, Pak. Jadi kalau pandangan itu kan memahami tentang bagaimana. Setelah itu hasilnya harus ada hasil pandangan itu ke arah memberikan penilaian. Ari penilaian teh naon? Menilai itu apa? Hasil dari menilai itu apa? Menghasilkan kesimpulan apa? Menilai. Baik, buruk kan menilai kan. Nah, ini baik, ini buruk. Ini bagus, ini jelek, itu menilai. Jadi dari pandangan, dari hasil mengamati, memandang, kemudian menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah untuk bisa memberikan penilaian. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau sudah penilaian berarti kalau ini baik harusnya bagaimana? Kalau ini buruk harusnya bagaimana, kan ke sana. Nah, itu kan maksudnya begitu ya. Jadi Quran menyuruh kita untuk coba perhatikan, amati realitas alam yang kita hidup di dalamnya. Ini satu sistem. Nah, coba perhatikan, kemudian tarik satu kesimpulan. Nah, sehingga kita bisa menghasilkan satu penilaian. Ya. Nah, kita lanjut. Sumarji'il basor karata ini yanqalib ilaikal basor, sehingga pandangan itu kembali kepadamu. Jadi pandangan itu berbalik ke arahmu, ke arah kita. Jadi arahkan pandangan itu ke arah diri kita. Jadi bisa maksudnya untuk menilai diri kita. Kalimat berikutnya apa? Khosian wahwa hasir. Apa arti khosian? Udah dipecahkan belum kemarin? Arti kata khosian kita lihat dalam kamus itu apa? Di antaranya apa saja? Dari kata khosa'a. Jadi dari kata apa Pak itu? Khosa'a. Ya. Ya, apa saja di antara artinya, Pak? Khos'an wa khusyu'an. Artinya itu mengusir ya. Iya, menghalau, lemah, terusir, saling melempar batu. Iya. Yang diusir, dihalau, ya. Yang jelek. Nah, saya kira cukup. Jadi itu arti khosa'a ya. Jadi kita bisa mengambil arti yang pertama. Jadi artinya mengusir atau menghalau. Nah, di dalam Al-Quran sebenarnya ada kata khosa'a itu. Misalkan seperti Allah mengutuk orang-orang Bani Israel dengan kalimat kunu kirodatan khosiin misalkan, itu kan ada ya. Nah, itu. Kita mau mencoba memecahkan apa sih yang dimaksud dengan khosian di dalam konteks ayat ini itu. Jadi khosiin ini misalkan kalau diambil dari kata terusir, memang khosa'a ini bentuknya aktif tapi maknanya pasif begitu. Ada bentuk aktif makna tapi pasif gitu. Ya contohnya ini khosa'a ini. Jadi khosa'a itu ketika diterapkan kepada si subjek, maka si subjek itu mengalami sebagai penderita kerja. Sehingga kalau dikatakan khosa'a itu artinya terusir gitu maksudnya. Telah terusir, khosa'a yasau, telah terusir. Nah, misalkan dalam konteks Al-Qur'an ya, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fisabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin ya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat.
Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah monyet-monyet yang terusir. Jadi qiradatan khasi'in ini contohnya Bani Israel dikutuk oleh Allah jadi monyet-monyet yang terusir. Ya, jadi khasi ini kalau kita ambil makna terusir berarti qiradatan khasi'in monyet-monyet yang terusir. Memang Yahudi kan jadi monyet-monyet terusir. Terisolir, terusir di panggung peradaban, diusirkan tuh tadi. Yang selama 2000 tahun gitu. Selama ratusan tahun lah gitu ya. Sejak setelah pecah ya kerajaan Nabi Sulaiman kan, nah, mereka kan diusir-usir. Bukan Itu agama Yahudi. qiradatan khasi'in. Ya. Iya, Bukan nama agama. Iya, agama Yahudi yang dianut oleh Bani Israel. Oh, agama namanya Yahudi. Yahudi. Oh, Gitu. agama Yahudi. Nah, itu contoh yang saya maksud ini makna khasi'innya gitu loh ya. Kita tidak akan bahas Yahudi dulu tapi makna khasi'in. Contohnya Yahudi ini dikutuk oleh Allah jadi monyet-monyet yang terusir, Pak. Begitu juga nanti sepeninggalan Nabi Isa kan diusir lagi. Titus pada tahun 70 Masehi digempur oleh Romawi ini ke Yerusalem, terusir lagi, Pak. Ke sepenjuru dunia kan tuh. Qiradatan khasi'in. Gitu. Jadi khasi itu terusir. Kemudian ada juga di dalam Al-Qur'an kata khasiin ya, dalam bentuk perintah tapi qala ihsa'u fiha wala tukallimuni, surat Al-Mu'minun ayat 108. Ini kita ambil contoh makna kalimat, makna kata khasa'. Al-Mu'minun 108 misalkan, ini saya ambil contoh kalimatnya saja, kita ambil contoh. Qala ihsa'u fiha wala tukallimuni. Yang artinya di sini Allah berfirman, tinggallah ya kalian. Nah, tinggallah kalian di situ. Fiha di jahanam maksudnya. Wala tukallimuni, dan janganlah berbicara denganku. Jadi ini bentuk pengusiran Allah juga, ihsau. Jadi tinggallah sendiri di situ ya. Sehingga la tukalimuni, jangan bicara denganku. Ini konteks ayatnya tentang orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah ketika di dunia. Ya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadibun. Nah, itu masalahnya. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu tapi kamu selalu mendustakannya, ngadustakan ayat-ayat Allah. Akhirnya ini mereka ditempatkan di jahanam dengan kalimat ihsa'u fiha gitu. Jadi dalam arti diusirlah ke Allah gitu. Tinggallah di situ. Wala tukallimuni. Jangan berbicara kepadaku. Cek Allah iya. Jangan ngomong ke aku, jangan ngomong pada saya gitu. Namun masalahnya ulah ngomong ke Allah, jangan berbicara. Ketika di dunia Allah ngajak ngobrol tidak denge gitu. Ai ketika di akhirat ngajak ngomong ke Allah, itu kumaha ya Allah cenah. Kan gitu. Ada guys diusir ke akhirat gitu, gorowokan ke Allah. Nah, jadi kita ketika di dunia Allah mau berbicara nggak dengan kita? Iya. Berbicara ini kalamullah. Kalamullah, maka tukalimu. Kalama yukalimu, Allah berbicara dengan kita, maka dengarkan, regepkeun itu Allah. Nah, maka jangan sampai kita mendustakan ini sehingga nanti di akhirat diusir ke Allah, disolir di jahanam gitu. Jadi ihsa'u fiha wala tukallimuna gitu. Ini contoh kalimat khosian. Sudah mulai terbuka ya makna khosian itu dalam konteks Al-Qur'an juga dari kamus gitu. Nah, jadi apa kembali? Yanqalib ilaikal basor, sehingga pandangan itu berbalik ke arahmu. Nah, ini apa hubungannya kalimat khosian wa huwa khosirnya? Bisa kita hubungannya kalimat ini adalah barangkali gitu ya menggunakan kata sambung bahwa, sehingga pandangan itu berbalik kepadamu bahwa khosian. Ini khosian bentuk kata pelaku ya. Walaupun bentuk kata pelaku tapi bermakna pasif kan tadi. Artinya
yang terusir gitu. Jadi khosian berarti orang yang terusir, diri yang terusir. Maka kita lanjutkan dulu. Wa-nya kan bisa menjelaskan, bisa menunjukkan makna fa juga. Wa-huwa, maka dia yang mana? Ya dia yang khosian itu. Si khosian itu maka dia hasirun. Apa makna hasirun? Kalau makna hasirun banyak di Quran. Apa maknanya, Pak? Mirip dengan khosirun ya, dengan kho. Ini bukan pakai kho. Kalau khosirun rugi, ya kalau khosirun. Tapi kalau hasirun ini artinya menyesal, Pak. Ya, jadi artinya menyesal. Ya, ini saya lihat dalam Al-Quran kalimat masdarnya itu hasrotun. Ya, artinya penyesalan, kerugian, penyesalan, kesedihan tuh. Jadi hasrotun bukan kho tapi ha ya. Ya, pakai ha. Misalkan dalam kalimat dalam surat Yasin ayat ya hasrotan alal ibadi, ya hasrotan, alangkah menyesalnya gitu. Jadi hasirun berarti hanjakal, menyesal gitu ya. La hasratun ya kaduhum. La hasratun, nah dalam kosakata yang lain di ayat lain la hasratun artinya benar-benar satu penyesalan. Nah itu ya. Ya udah, artinya berarti hasirun menyesal ya. Jadi maka bahwa khosian apa tadi? Yang terusir wahua maka dia hasirun, maka dia menyesal. Kan gitu ya. Terusir. Nah, sekarang terusir dari mana? Terusir ya jelas tadi konteks terusir dalam Al-Qur'an contoh. Dalam kaitan dengan ayat ini, kita ini hidup dalam sistem ciptaan Allah yang sudah saling terkait, saling menunjang. Kumaha lamun diusir dina sistem ieu. Tah kita. Nah, maka wahwa hasir itu yang dimaksud. Bahwa yang terusir dari sistem ini, nah berarti apa yang dimaksud? Ya jahanam itu. Jahanam itu berarti tempat di mana Allah mengisolasi, mengasingkan ya, makhluk Allah, manusia yang terusir dari sistem. Maka dia akan hasir. Hasir itu menyesal, akan ada penyesalan. Nah, anu ngaran penyesalan teh kumaha? Anu ngaran penyesalan teh pasti hayang balik deui kata, ngan teu bisa gitu. Ya enggak? Yang namanya menyesal pengen kembali lagi, pengen jadian deui ngan teu bisa, itu disebut menyesal. Nah, jadi supaya ini menjadi pandangan pemikiran kita bahwa ini sudah Allah ciptakan satu sistem. Jangan sampai kita terusir dari sistem ini. Iya, di luar sistem maka nanti yang terjadi adalah penyesalan. Gitu. Dan ayat ini nanti berhubungan dengan masalah penyesalan ini kan. Ya, kalau dihubungkan dengan misalkan ayat ditutup dengan ayat terakhir. Ayat terakhir apa? Surat ya. Kul aro'aitum in asbaha ma'ukum gaura. Ini contoh. Bagaimana menurut kalian apabila sumber air kalian itu dibikin oleh Allah menjadi kering? Itu kan contoh ya. Bahwa air ini kan salah satu komponen yang terkait dengan sistem ini, terkait dengan tumbuhan, dengan hewan. Ini contoh konkretnya begitu. Jadi kita tidak bisa dilepaskan dari air ini. Maka pertanyaan Allah, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir? Nah berarti kita ini sudah mendapat keberkahan. Ngetak orang tiasa hadir di dia. Seluruh manusia bisa melakukan aktivitas hidup, termasuk kita bisa hadir di sini karena tabarakallah. Geus menang berkah ti Allah.
berarti sistem ini sudah selesai, Pak. Tak inu salah. Iya. Sudah nggak ada yang salah gitu. Maka yang tujuannya yang belum selesai adalah manusia mau nggak mengikuti pelajaran ini gitu. Masalahnya itu. Nah, jadi itu hubungannya dengan tabarok tadi. Jadi Allah itu sudah menciptakan langit dan bumi sebagai satu sistem yang sudah tabarokah, sudah penuh berkah gitu. Tujuannya itu tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi kita kembali ke ayat tadi. Sumarji'il basor karata ini yanqalib ilaikal basor, sehingga pandangan itu kembali kepadamu atau mengarah kepada dirimu bahwa yang terusir maka dia akan menyesalkan enaknya. Jadi jangan sampai kita menjadi golongan yang terusir dari sistem ciptaan Allah ini. Gitu. Ya enggak? Pasti menyesal. Matak menyesal itu berarti hirup berarti jelema. Lamun paeh mah moal aya rasa menyesal kan. Pasti dihirupkeun deui geuningan geus. Nah, sudah dicabut nikmat ya. Maka menyesal. Nah, ini peringatan dari Allah. Ya, itu ayat ke-4 ya. Khosi'an wa huwa hasiri. Ini satu kesimpulan sementara ini.